Assalamualaikum. Welcome to my video and happy watching. Pengembangan media BK, media audio podcast. Perkenalkan, nama saya Putri Mauriliani dengan NIM 20050960008 dari kelas BKA 2020. Mata kuliah pengembangan media BK dengan dosen pengampu Bapak Andi Wahyu Irawan SPD MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan Konseling Universitas Mula Warman, Samarinda. Kali ini saya akan membahas 3 isi dari pembahasan video. Yang pertama menjelaskan 5W1H, yang kedua video tutorial, dan yang ketiga video media audio podcast yang telah saya ciptakan. 1. Apa itu podcast? Dua, mengapa memilih media podcast? Berikut beberapa alasan yang dapat saya tampilkan mengapa saya memilih media ini. Keempat, siapa yang melaksanakan media ini dan untuk siapa media ini ditujukan. Kelima, di mana media ini dilaksanakan. Dan yang keenam, bagaimana cara menggunakannya. Berikut video tutorial dengan menggunakan aplikasi Anchor. Berikut adalah hasil podcast yang telah saya rekam. Dan efisien. Sebelumnya, kita harus tahu dulu tujuan dari layanan bimbingan konseling belajar, yaitu untuk mencapai kematangan inteligasi peserta didik, mengetahui hakikat belajar, peserta didik dapat mengetahui dan menerapkan cara belajar efektif dan efisien. Langsung saja kita akan memulai membahas materi ini. Yang pertama, pengertian belajar efektif dan efisien. Belajar efektif dan efisien adalah sebuah proses belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak menghabiskan waktu, tetapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal demi mencapai keberhasilan dalam sebuah proses belajar. Hal yang perlu kita ketahui dalam belajar mengenai tentang kesiapan otak kita dan juga kesiapan fisik kita. Karena dalam belajar, otak sangat terpengaruhi oleh kondisi fisik. Jika kondisi fisik kita lelah, maka otak tidak dapat bekerja secara maksimal. Namun, jika kondisi fisik kita sehat, maka otak dapat melakukan kerjasama secara maksimal. Sehingga, informasi yang kita terima akan tersimpan dengan baik di memori kita. Next, yang kedua, dalam kegiatan belajar kita perlu membuat rencana jadwal belajar yang efektif. Langkah pertama, memberikan waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Mengapa kita harus memiliki waktu yang cukup untuk tidur agar kondisi kita selalu bugar? Kenapa kita harus memiliki waktu makan yang cukup agar kondisi fisik kita selalu sehat dan kita bisa menjaga fisik kita? Dan kenapa kita harus memiliki waktu yang cukup untuk kegiatan hiburan agar psikis kita tidak tertekan? Yang kedua, prioritaskan tugas-tugas. Dan yang ketiga, luangkan waktu untuk berdiskusi bersama teman Anda dan mengulang kembali bahan ajar sebelum kelas dimulai.
Next, yang ketiga, cara belajar efektif dan efisien sesuai dengan jenis mata pelajaran. Jadi, mata pelajaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, mata pelajaran yang berbasis teoritis dan mata pelajaran yang berbasis matematis atau ilmu eksakta. Yang pertama yang akan saya bahas ialah cara belajar efektif dan efisien pada mata pelajaran yang berbasis teoritis. Langkah yang pertama, merangkum materi pelajaran. Hal ini membuat kita tahu intisari dari bahan yang telah kita pelajari. Kedua, menciptakan suasana yang nyaman, tergantung dengan gaya belajar Anda. Jika kamu suka dalam keheningan, maka sebaiknya cobalah datang ke perpustakaan, supaya kamu lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, metode mempersingkat atau membuat simbol atau memodifikasi menyerupai sesuatu. Metode ini agar lebih mudah menghafal apa yang sedang kita ingin hafal di dalam materi yang sedang kita pelajari. Yang keempat, mengingat apa yang dipelajari. Saat kita baru selesai belajar, cobalah untuk memejamkan mata sebentar dan mencoba menanamkan apa yang telah kita pelajari dan kita coba resapi tadi. Dan yang kelima, rutin belajar. Maksud rutin belajar di sini tidak harus memiliki waktu yang banyak ya, namun kamu cukup mengatur waktu beberapa menit saja untuk setiap harinya. Contohnya, kamu bisa membuat setiap hari itu 10 menit. Nah, itu lebih dari cukup. Selanjutnya, cara belajar efektif dan efisien untuk mata pelajaran yang berbasis matematis atau eksakta. Langkah yang pertama, menciptakan suasana yang sesuai dengan gaya belajar Anda. Jika kamu tipe belajar yang suka duduk di keramaian, cobalah datang ke kafe-kafe atau berada di taman-taman yang ramai. Mungkin kalian akan jauh lebih semangat. Kedua, mau ngerangkum materi. Merangkum materi ini sama saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Daripada kita capek-capek untuk membaca ulang satu buku atau membaca ulang bahan ajar, maka lebih baik kita membuat poin-poin intinya saja supaya kita lebih mudah memahami dan lebih mudah untuk mengingat bahan pelajaran yang tadi. Yang ketiga, belajar memahami, bukan menghafal. Karena ini langkah untuk cara belajar efektif dan efisien pada mata pelajaran berbasis matematis, maka terkadang hal yang sering siswa lakukan saat mendekati ujian ialah menghafal. Namun, jauh lebih efektif yaitu dengan mencoba memahami konsep soal. Yang keempat, praktik atau latihan soal, yaitu mempraktikkan apa yang bisa kita praktikkan dalam keseharian kita pribadi, sehingga kita merasa senang dengan apa yang sudah kita pelajari dan ternyata ini sangat bermanfaat. Dan yang kelima, belajar secara berkelompok. Ini sangat penting agar kita dapat menukar pikiran dengan teman, sehingga kita dapat lebih bersemangat dan kita tidak malu lagi. Nah, saya punya quotes untuk podcast kali ini, yaitu barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan di sepanjang hidupnya. Quotes ini dari Imam Syafi'i. Nah, sekian podcast yang dapat saya sampaikan. Semoga para pendengar dapat terhibur dan juga dapat mengambil manfaat dari langkah-langkah dan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi. Semoga kalian suka dan saya harap kalian tetap bersemangat untuk belajar setiap harinya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.